Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di dalam video ini kita akan membahas mengenai soal latihan CAT Seleksi Petugas Haji Indonesia tahun 2025 terkait dengan standar regulasi, dasar hukum, dan studi kasus dalam pelaksanaan ibadah haji nanti. Untuk itu, mari kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. Petugas Pembimbing Ibadah Haji Bagian 5. Soal ujian petugas pembimbing ibadah haji. 1. Seorang petugas pembimbing ibadah haji sedang menjelaskan tentang batas mikat makani untuk jamaah yang datang dari arah Madinah. Batas mikat yang tepat untuk jamaah tersebut adalah A. Yalamlam, B. Karnul Manazil, C. 1. Irkin, D. Zulhulaifah, E. Jufah. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mikat makani untuk jamaah dari arah Madinah adalah Zulhulaifah atau Bir Ali, yang berjarak sekitar 450 km dari Makkah. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 2. Ketika petugas pembimbing ibadah melakukan pendampingan jamaah di mikat, terdapat jamaah yang berencana melaksanakan haji tamatu, namun tidak membawa pakaian ihram. Tindakan yang tepat dilakukan petugas adalah A. Meminjamkan kain ihram milik jamaah lain. B. Mengarahkan jamaah untuk membeli di mikat dengan denda atau dam. C. Mengizinkan jamaah memakai pakaian biasa sampai Makkah. D. Menunda keberangkatan jamaah tersebut. E. Mengganti niat jamaah menjadi haji ifrat. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa petugas harus mengarahkan jamaah untuk membeli pakaian ihram di mikat dan membayar dam karena kewajiban berihram dari mikat tidak boleh ditunda. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 3. Di area Arafah, petugas pembimbing ibadah harus memastikan jamaah berada dalam batas-batas wukuf yang sah. Area yang tidak termasuk batas sah wukuf adalah A. Jabal Rahmah, B. Urnah, C. Namirah, D. Makam Ibrahim, E. Batan Arafah. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa makam Ibrahim berada di area Masjidil Haram, bukan di kawasan Arafah, sehingga tidak termasuk area sah untuk wukuf. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 4. Petugas pembimbing ibadah menghadapi situasi di mana terdapat jamaah haji kiran yang telah melakukan tawaf kudum namun belum sa'i. Ketentuan yang benar untuk jamaah tersebut adalah A. Harus melakukan sa'i sebelum wukuf. B. Boleh menunda sa'i sampai setelah tahallul. C. Sa'i dapat diganti dengan dam. D. Harus mengulang tawaf dan sa'i. E. Sa'i dilakukan setelah tawaf ifadah. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam haji kiran, jamaah boleh menunda sa'i hingga setelah tawaf ifadah, karena sa'i hanya dilakukan satu kali. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 5. Area paling ideal untuk mabit di Musdalifah yang harus diarahkan petugas pembimbing ibadah adalah A. Dekat dengan jembatan Jamarat. B. Di sekitar Masjid Masyaril Haram. C. Berbatasan dengan Mina. D. Di sepanjang jalan menuju Arafah. E. Di area transit bus. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa area sekitar Masjid Masyaril Haram adalah lokasi paling utama untuk mabit di Musdalifah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 6. Dalam pelaksanaan haji ifrat, seorang petugas pembimbing ibadah menjelaskan rangkaian ibadah yang benar yaitu A. Umrah, tahallul, haji. B. Ihram haji, umrah, tahallul. C. Ihram haji, rukun haji, tahallul. D. Umrah dan haji dengan satu ihram. E. Ihram umrah,
tahallul, ihram haji. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa haji ifrat adalah melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, baru kemudian umrah dengan ihram terpisah. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 7. Di Mina, petugas pembimbing ibadah menemukan jamaah yang kehilangan kartu identitas tenda. Tindakan yang tepat adalah A. Memindahkan ke tenda cadangan. B. Menghubungi ketua kloter untuk verifikasi data. C. Menunggu petugas keamanan Arab Saudi. D. Memulangkan jamaah ke pemondokan. E. Membuat kartu identitas baru tanpa verifikasi. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa verifikasi data melalui ketua kloter adalah prosedur standar untuk memastikan penempatan jamaah yang tepat di Mina. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 8. Ketika mendampingi jamaah di Arafah, petugas pembimbing ibadah harus memahami batas waktu wukuf yang sah, yaitu A. Terbit fajar 9 Zulhijjah, terbenam matahari 9 Zulhijjah. B. Terbit matahari 9 Zulhijjah, terbit fajar 10 Zulhijjah. C. Zawal 9 Zulhijjah, terbit fajar 10 Zulhijjah. D. Terbit matahari 9 Zulhijjah, terbenam matahari 9 Zulhijjah. E. Zawal 9 Zulhijjah, terbenam matahari 9 Zulhijjah. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa waktu wukuf yang sah dimulai setelah zawal atau matahari tergelincir, tanggal 9 Zulhijjah hingga terbit fajar 10 Zulhijjah. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 9. Seorang petugas pembimbing ibadah menjelaskan perbedaan antara haji tamatu dengan qiran. Pernyataan yang tepat adalah A. Tamatu, melakukan 2 ihram, qiran 3 ihram. B. Tamatu, wajib dam, qiran tidak wajib dam. C. Tamatu, 1 sa'i, qiran 2 sa'i. D. Tamatu, 2 ihram terpisah, qiran 1 ihram untuk keduanya. E. Tamatu, tanpa tahallul, qiran dengan tahallul. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa perbedaan utama adalah haji tamatu, menggunakan 2 ihram terpisah untuk umrah dan haji, sedangkan qiran menggunakan 1 ihram untuk keduanya. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 10. Dalam pendampingan di Musdalifah, petugas pembimbing ibadah menemukan jamaah yang tiba sebelum tengah malam. Ketentuan mabit yang benar adalah A. Minimal 1 jam sebelum fajar. B. Hingga terbit matahari. C. Sampai tengah malam. D. Minimal sejak tengah malam hingga fajar. E. Cukup mengambil batu dan langsung ke Mina. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mabit di Musdalifah minimal 1 jam sebelum fajar, tidak harus menunggu hingga tengah malam. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 11. Petugas pembimbing ibadah menghadapi kasus jamaah yang tidak mampu mabit di Mina karena sakit. Solusi yang tepat adalah A. Membatalkan hajinya. B. Mengganti dengan dam. C. Mewakilkan kepada petugas. D. Menunda hingga sembuh. E. Diganti dengan tawaf. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jamaah yang tidak mampu mabit di Mina karena uzur syar'i seperti sakit dapat menggantinya dengan membayar dam. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 12. Dalam pelaksanaan haji tamatu, seorang petugas pembimbing ibadah harus memastikan urutan yang benar yaitu A. Ihram umrah, tawaf sa'i, tahallul, ihram haji. B. Ihram haji, tawaf sa'i, tahallul, umrah. C. Ihram umrah dan haji, tawaf sa'i, tahallul. D. Ihram haji, umrah, tahallul, tawaf ifadah. E. Ihram umrah, tahallul, tawaf sa'i, ihram haji. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa urutan haji tamatu, yang benar adalah ihram umrah,
tawaf, sa'i, tahalul, kemudian ihram haji. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 13. Di area mikat, petugas pembimbing ibadah menemukan jamaah yang telah melewati mikat tanpa ihram. Tindakan yang harus dilakukan adalah A. Melanjutkan perjalanan dan membayar dam. B. Kembali ke mikat dan memulai ihram. C. Berihram di tempat menyadari dan membayar dam. D. Mengganti dengan puasa 10 hari. E. Membatalkan hajinya tahun ini. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jamaah yang melewati mikat tanpa ihram wajib kembali ke mikat untuk memulai ihram. Jika tidak kembali, wajib membayar dam. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 14. Ketika di Arafah, petugas pembimbing ibadah mengidentifikasi batas-batas area wukuf yang sah. Area yang termasuk dalam batas wukuf adalah A. Masjid Namirah. B. Musdalifah. C. Jabal Sur. D. Valley of Uranah. E. Jabal Rahmah dan sekitarnya. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Jabal Rahmah dan area sekitarnya termasuk dalam wilayah sah untuk wukuf di Arafah, sementara area lain berada di luar batas Arafah. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 15. Petugas pembimbing ibadah mendapati jamaah yang terlambat sampai di Musdalifah dan hanya sempat mabit selama 30 menit sebelum fajar. Status ibadah jamaah tersebut adalah A. Batal hajinya. B. Wajib membayar dam. C. Harus mengulang mabit malam berikutnya. D. Hajinya sah tapi kurang sempurna. E. Harus mengganti dengan puasa. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mabit di Musdalifah minimal 1 jam sebelum fajar. Jika kurang dari itu, jamaah wajib membayar dam namun hajinya tetap sah.